Pejamkan mata Anda dan bayangkan surga. Apa yang terlintas di benak Anda? Awan putih bersih, malaikat yang memainkan harpa, kedamaian yang tak berujung. Bagaimana jika saya katakan bahwa surga memiliki cetak biru arsitektur yang benar-benar nyata? Bahwa dalam teks-teks suci berbagai peradaban tersembunyi sketsa detail tentang dunia yang sempurna, dengan jalanan dari emas, sungai-sungai susu, dan istana yang jauh melampaui imajinasi kita. Hari ini, kita tidak hanya akan berfantasi, kita akan bertransformasi menjadi arsitek dan penjelajah yang mengintip langsung cetak biru rahasia ini. Kita akan membandingkan bagaimana surga dibangun dalam ajaran Kristen, Islam, Buddhisme, bahkan dalam mitologi Viking. Bersiaplah, karena beberapa proyek dunia ideal ini benar-benar akan mengejutkan Anda. Dan pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa semua bangunan fantastis ini berbicara lebih banyak tentang kita, manusia, daripada tentang para dewa. Sebelum kita memulai tur kita, mari kita pahami dulu mengapa manusia pada awalnya mulai merancang surga. Gagasan tentang dunia yang sempurna setelah kematian bukanlah sekadar kisah yang indah. Itu adalah instrumen psikologis yang sangat kuat. Bagi manusia purba, yang hidupnya dipenuhi bahaya, kelaparan, dan ketidakadilan, surga adalah janji hadiah dan keamanan mutlak. Itu adalah dunia di mana semua penderitaan diperbaiki. Mereka yang lapar memimpikan taman surgawi dengan buah-buahan tak terbatas. Mereka yang lelah berperang mendambakan kedamaian abadi. Oleh karena itu, arsitektur surga adalah cermin. Di dalamnya tercermin ketakutan, harapan, dan nilai-nilai terdalam dari suatu budaya. Dengan mempelajari cetak biru surgawi ini, pada dasarnya kita sedang mempelajari jiwa dari bangsa yang menciptakannya. Jadi, perjalanan kita dimulai dari arketip surga yang paling dikenal, taman. Mari kita mulai dari dasar, yaitu agama-agama Abrahamik. Yudaisme, Kristen, dan Islam memiliki satu titik awal yang sama, konsep tentang Taman Firdaus. Dalam Yudaisme, tempat ini disebut Gan Eden atau Taman Eden. Ini bukan sekadar tempat untuk mendapatkan pahala di masa depan, melainkan lebih merupakan kenangan akan harmoni yang telah hilang. Arsitektur di sana adalah arsitektur alam itu sendiri, dalam wujudnya yang paling sempurna dan murni. Bayangkan sebuah dunia tanpa pemangsa dan mangsa. Bumi berbuah tanpa perlu kerja keras, dan manusia hidup dalam keharmonisan total dengan Tuhan serta seluruh ciptaan. Elemen kuncinya adalah dua sungai yang kemudian terbagi menjadi 4, mengairi seluruh taman. Ini adalah simbol kehidupan dan kelimpahan. Di sini, kita tidak akan menemukan bangunan yang terbuat dari emas atau permata. Nilai utamanya adalah kehidupan itu sendiri, murni dan tak ternoda. Bagi penganut Yahudi, surga itu bukan hanya sekadar terbang di atas awan. Surga adalah pemulihan tatanan ideal ini di bumi, dalam dunia yang akan datang, yang mereka sebut Olam Haba. Kekristenan mengambil konsep taman dan mengembangkannya hingga skala sebuah kota metropolitan utuh. Ya, Taman Eden memang penting, tapi puncak dari surga Kristiani adalah Yerusalem baru yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Dan disinilah kemegahan arsitektural yang sesungguhnya dimulai. Lupakan segala bentuk kesederhanaan. Ini adalah kota yang turun dari langit ke bumi. Karakteristik utamanya adalah cahaya. Kota ini tidak memerlukan matahari ataupun bulan, karena ia diterangi oleh kemuliaan Tuhan sendiri. Bayangkan sebuah kota yang seluruhnya terbuat dari emas murni, emas yang begitu murni hingga tembus pandang seperti kaca. Ini bukan sekadar kekayaan, ini adalah simbol kemurnian dan kekudusan ilahi. Fondasi kota dihiasi 12 batu permata, mulai dari yaspis hingga ametis, dan seluruh kota dikelilingi tembok yang sangat kokoh. Ini adalah arsitektur yang melambangkan bukan hanya keindahan, tetapi juga keamanan mutlak dan keabadian. Yerusalem baru adalah kemenangan keteraturan atas kekacauan. Mari kita bahas detail Yerusalem. Baru lebih dalam lagi, kota surgawi ini memiliki 12 gerbang, dan setiap gerbangnya terbuat dari satu mutiara utuh yang sangat besar. Bayangkan, bukan dari banyak mutiara, tapi dari satu mutiara raksasa. Di setiap gerbang tertulis nama salah satu dari 12 suku Israel, yang melambangkan kesatuan seluruh umat beriman. Melalui kota itu mengalir sungai air kehidupan, yang jernih seperti kristal. Dan di sepanjang tepian sungai tersebut, tumbuh pohon kehidupan. Berbeda dengan Taman Eden, yang hanya memiliki satu. Di sini pohon kehidupan berbuah 12 kali setahun, dan daun-daunnya ditujukan untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Hal yang mengejutkan adalah, di kota ini,
tidak ada bait suci. Bait suci dulunya adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Namun, di Yerusalem baru, Tuhan sendiri dan Anak Domba adalah bait sucinya. Seluruh lingkungan kota menjadi ruang untuk persekutuan langsung dengan Yang Ilahi. Inilah titik puncaknya, tempat arsitektur dan teologi menyatu sepenuhnya. Mari kita bergeser ke timur dan menelaah konsep surga dalam Islam yang dikenal sebagai Jannah. Secara harfiah, kata ini berarti taman-taman. Jika surga dalam kekristenan digambarkan sebagai sebuah kota, surga dalam Islam adalah sebuah kompleks taman bertingkat dan megah. Jannah bukan hanya satu taman, melainkan banyak taman yang terletak di tingkatan-tingkatan berbeda, dan setiap tingkatan lebih indah dari yang sebelumnya. Semakin tinggi tingkatannya, semakin dekat pula ia dengan Arsy, singgasana Allah. Ini adalah arsitektur yang menunjukkan hierarki dan ganjaran, di mana orang-orang saleh menerima tempat tinggal sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Landasan dari semua ini adalah air. Al-Quran berulang kali menggambarkan taman-taman, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini adalah citra yang sangat penting, terutama bagi budaya yang lahir di padang pasir, di mana air adalah sinonim dari kehidupan dan berkah tertinggi. Jannah adalah pengalaman yang memanjakan indera. Di sana tidak hanya ada pemandangan yang indah, tetapi juga aroma kasturi yang harum, keteduhan yang nyaman, dan gemericik air. Dalam deskripsi tentang Jannah, surga, perhatian istimewa selalu tertuju pada keberadaan sungai-sungainya. Dan ini bukan sekadar air biasa. Di surga Islam, mengalir 4 jenis sungai. Sungai air yang murni, yang tidak akan pernah basi. Sungai susu, yang rasanya tidak akan pernah berubah. Sungai khamar, anggur yang memberikan kenikmatan tanpa memabukkan, dan sungai madu yang benar-benar murni dan jernih. Bayangkan sebuah arsitektur lanskap, di mana aliran sungai-sungai ini menciptakan gambaran yang luar biasa akan kemakmuran dan kesucian. Ini adalah solusi arsitektural yang secara langsung memenuhi keinginan dasar manusia, memuaskan dahaga, rasa lapar, dan hasrat akan kesenangan, namun dalam bentuk yang ideal dan bersifat ilahi. Sungai-sungai ini bukan sekadar elemen dekorasi, melainkan simbol berkah ilahi yang abadi dan tak ternodai, yang menanti orang-orang beriman. Ini adalah kepuasan penuh bagi semua indera, tanpa adanya konsekuensi negatif apapun yang melekat pada kehidupan duniawi. Lalu, di manakah tempat tinggal para penghuni Jannah? Mereka tentu saja tidak tinggal di bawah langit terbuka. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang sangat mewah. Ini bisa berupa istana-istana tinggi, atau tenda-tenda megah yang terbuat dari mutiara dan permata. Para mukmin akan bersantai di atas dipan-dipan berhias, mengenakan pakaian sutra dan brokat, sambil menikmati buah-buahan surga yang dengan sendirinya menjulur mendekat kepada mereka. Arsitektur di sini benar-benar menonjolkan kenyamanan, ketenangan, dan kemuliaan. Bayangkan paviliun-paviliun tak terbatas yang terletak di tengah-tengah taman rindang, di mana tidak ada panas yang menyengat atau dingin yang menusuk tulang. Semuanya diciptakan untuk kedamaian dan kenikmatan abadi. Ada satu detail penting, di istana-istana ini tidak ada kunci atau dinding sebagaimana yang kita kenal, karena di surga tidak ada rasa takut, iri hati, ataupun permusuhan. Ini adalah ruang terbuka yang sangat ramah dan damai, di mana semua penghuninya adalah saudara dan saudari. Inilah arsitektur yang dibangun di atas dasar kepercayaan penuh dan kesejahteraan sosial yang sempurna. Sekarang, mari kita beralih fokus secara drastis menuju agama-agama Dharma seperti Hindu dan Buddha. Di sini, konsep surga menjadi lebih kompleks. Surga tidak selalu menjadi tujuan akhir. Dalam Hindu, terdapat beberapa dunia langit, atau yang dikenal sebagai loka. Salah satu yang paling terkenal adalah Svarga, yaitu kerajaan Dewa Indra. Ini adalah surga yang bersifat sementara, tempat jiwa-jiwa bersemayam atas dasar amal baik yang telah mereka lakukan. Arsitektur Svarga sangat memukau. Terdapat taman-taman surgawi, istana-istana tempat para dewa berdiam, dan pohon pengabul keinginan, yaitu Kalpa Vriksha. Ini adalah tempat penuh kenikmatan, musik, dan tarian. Tapi kata kuncinya adalah sementara. Ketika persediaan karma baik habis, jiwa tersebut terpaksa terlahir kembali di bumi. Oleh karena itu, Svarga, meskipun sangat indah, lebih menyerupai hotel mewah daripada rumah abadi. Tujuan yang sesungguhnya adalah moksha, yaitu pembebasan dari siklus reinkarnasi.
Bagi mereka yang telah mencapai tingkat spiritual tertinggi dalam Hinduisme, khususnya dalam tradisi Vaishnava, terdapat surga abadi yang dikenal sebagai Vaikunta. Inilah kediaman spiritual Dewa Wisnu sendiri. Arsitektur tempat ini sungguh melampaui batas pemahaman material kita. Dikatakan bahwa segala sesuatu di Vaikunta memiliki kesadaran, dan seluruhnya tersusun dari energi spiritual yang murni. Istana-istana di sana terbuat dari permata cintamani yang setara dengan batu filosofis, dan kebun-kebunnya dipenuhi oleh pohon kalpataru yang mampu mengabulkan segala keinginan. Para penghuni Vaikunta memiliki wujud yang menyerupai Dewa Wisnu, lengkap dengan 4 lengan. Mereka selamanya terlibat dalam pelayanan cinta kasih kepadanya. Cahaya di dunia spiritual ini tidak berasal dari matahari, melainkan dari pancaran sinar Wisnu dan para penghuninya sendiri. Ini bukanlah sekadar tempat peristirahatan, melainkan tempat kehidupan spiritual yang aktif dan penuh kebahagiaan abadi. Arsitektur Vaikunta adalah perwujudan harmoni spiritual yang mutlak, di mana tidak ada sedikit pun penderitaan, kesengsaraan, atau batasan duniawi. Dalam ajaran Buddhisme, konsep surga atau alam kebahagiaan itu jauh lebih kompleks dan berlapis. Ada konsep yang disebut tanah suci atau Pure Lands. Ini bukanlah surga dalam pengertian barat yang biasa kita dengar, melainkan dunia ideal yang diciptakan oleh para Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna. Yang paling terkenal adalah Sukhavati, tanah suci milik Buddha Amitabha. Untuk bisa terlahir di sana, kuncinya bukan hanya terletak pada tumpukan perbuatan baik, melainkan pada keyakinan yang tulus dan melafalkan nama Buddha Amitabha secara berulang. Arsitektur Sukhavati benar-benar luar biasa dan menakjubkan. Tanahnya terbuat dari emas, sementara istana dan pavilionnya dibangun dari 7 jenis permata yang berharga. Bahkan pepohonan di sana terbuat dari permata. Ketika angin berhembus, pepohonan itu menghasilkan melodi indah yang mengisahkan tentang Dharma, ajaran mendasar dalam Buddhisme. Ini bukanlah tempat untuk kenikmatan hedonistik, melainkan sebuah universitas ideal untuk mencapai pencerahan. Segala sesuatu di dunia ini dirancang sedemikian rupa untuk membantu setiap makhluk dalam perjalanan mereka menuju nirvana. Mari kita telaah lebih dalam detail arsitektur surga Sukhavati. Di sana terdapat kolam-kolam teratai, dan airnya memiliki 8 kualitas mulia. Misalnya, airnya sejuk, manis, dan mampu menghilangkan rasa lapar. Dasar kolam-kolam ini terbuat dari pasir emas. Ketika penghuni tanah murni ingin mandi, airnya akan naik secara otomatis, menyesuaikan diri hingga ketinggian yang dibutuhkan. Burung-burung di Sukhavati bukanlah satwa biasa, melainkan manifestasi dari Buddha Amitabha. Bahkan, kicauan mereka berfungsi sebagai khotbah atau ajaran. Di sini tidak ada malam, tidak ada cuaca buruk, tidak ada penyakit, bahkan tidak ada proses penuaan. Bahkan makanan pun muncul dengan sendirinya di atas nampan berharga dan akan menghilang segera setelah seseorang merasa kenyang. Seluruh lanskap dan arsitektur Sukhavati adalah lingkungan belajar yang interaktif. Tujuan utamanya adalah meniadakan semua faktor pengganggu dan rintangan yang menghambat meditasi dan perkembangan spiritual. Ini adalah surga bagi seorang pelajar spiritual, bukan bagi seorang turis. Lalu, apa sebenarnya nirwana itu? Tujuan pamungkas ajaran Buddha. Disinilah kita bertemu dengan konsep yang disebut anti-arsitektur. Nirwana bukanlah sebuah tempat. Ia tidak punya cetak biru, tidak ada tembok, taman, atau sungai. Secara harfiah, kata nirwana berarti pelenyapan atau pemadaman. Ini adalah pemadaman nafsu, keinginan, kebencian, dan ketidaktahuan. Segala sesuatu yang mengikat kita pada siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Jika surga-surga lain dianggap sebagai bangunan atau ruang yang ideal, maka nirwana adalah kebebasan total dari kebutuhan akan ruang apapun. Ini adalah kondisi kedamaian dan kebebasan mutlak yang tak mungkin diungkapkan atau digambarkan dengan kata-kata. Ini bukanlah sesuatu, melainkan penghentian dari sesuatu. Itulah sebabnya nirwana tidak memiliki arsitektur. Ini adalah proyek dunia ideal yang paling radikal, karena tawarannya bukan untuk memperbaiki dunia, melainkan untuk sepenuhnya melampaui batas-batasnya. Mari kita tinggalkan sejenak agama-agama besar dunia dan menyelami mitologi peradaban kuno. Kita mulai dari Mesir kuno. Surga mereka dinamakan Padang Iaru, atau yang dikenal juga sebagai Padang Alang-alang. Arsitektur surga ini sangat akrab dan terasa duniawi. Bangsa Mesir membayangkan alam baka sebagai versi ideal dari lembah Sungai Nil.
Ini adalah padang-padang subur yang dialiri kanal air bersih, di mana orang yang telah meninggal harus terus bertani. Ya, Anda tidak salah dengar. Di surga Mesir, bekerja adalah keharusan. Tapi pekerjaan ini ringan dan menghasilkan panen yang sangat melimpah. Untuk menghindari pekerjaan yang bahkan ringan sekalipun, para bangsawan Mesir meletakkan patung-patung kecil khusus di makam mereka, disebut Ushabti, yang akan bekerja sebagai pengganti mereka. Padang Iaru adalah surga yang menjanjikan stabilitas dan prediktabilitas. Ini adalah impian para petani, bukan impian prajurit atau kaum mistik. Arsitektur di sini mewakili keteraturan, kesuburan, dan pengulangan abadi siklus duniawi yang sukses dan sejahtera. Sekarang, mari kita berpindah ke utara yang dingin dan keras, tempat para Viking berada. Konsep mereka tentang surga sangat sesuai dengan cara hidup mereka yang keras. Surga mereka yang paling terkenal adalah Valhalla, atau dikenal sebagai aula para ksatria yang gugur. Tempat itu bukanlah taman atau kota, melainkan aula perjamuan raksasa milik Dewa Odin. Arsitektur Valhalla sangatlah militeristik dan megah. Bayangkan, atapnya terbuat dari perisai berlapis emas, dengan tombak yang berfungsi sebagai tiang penopang. Hanya para pejuang yang gugur secara heroik di medan perang yang diizinkan masuk ke aula ini. Lalu, apa kegiatan mereka di sana? Setiap hari, mereka keluar ke medan tempur dan saling bertarung hingga mati. Namun, saat menjelang malam, semua luka mereka akan sembuh total. Mereka yang tewas bangkit kembali, dan mereka semua berkumpul di Valhalla. Di sana, mereka berpesta semalaman, menikmati minuman madu, mead, dan daging babi hutan Sehrimnir, babi yang setiap hari hidup kembali. Ini adalah surga pertarungan abadi dan perjamuan yang tak berkesudahan. Arsitektur Valhalla memang tidak dirancang untuk ketenangan atau kedamaian, melainkan untuk latihan tempur yang tak pernah usai. Sebab, para prajurit ini, yang dikenal sebagai Einherjar, sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran terakhir, Ragnarök. Tapi, apakah Valhalla satu-satunya tujuan akhir bagi para Viking? Ternyata tidak. Ada tempat lain yang lebih jarang dibicarakan, Folkvang, atau yang berarti padang manusia. Ini adalah kediaman Dewi Freya. Dia memiliki hak untuk mengambil setengah dari prajurit yang gugur di medan perang. Berbeda dengan Valhalla yang selalu digambarkan sebagai balai agung yang besar, Folkvang justru merupakan padang rumput atau lapangan yang indah. Di tengah padang ini berdiri balai Sesrumnir, yaitu istana Freya. Sayangnya deskripsi mengenai Folkvang tidak sebanyak Valhalla. Namun konsep dasarnya menawarkan alternatif menarik. Jika Valhalla adalah surga para prajurit yang maskulin, Folkvang yang dipimpin oleh Dewi Cinta dan Kesuburan mungkin merupakan tempat yang jauh lebih damai dan harmonis. Ini menunjukkan bahwa dalam satu budaya pun, surga dapat memiliki desain arsitektur yang berbeda-beda. Desain ini disesuaikan dengan nilai-nilai yang berbeda, dan tentu saja dewa pelindung yang berbeda pula. Mari kita terbang menuju Yunani kuno yang penuh cahaya mentari. Konsep mereka tentang surga bagi para pahlawan dan orang saleh disebut Elysium atau Padang Elysian. Berbeda dengan kerajaan Hades yang gelap dan suram, Elysium adalah tempat cahaya abadi dan kebahagiaan sejati. Arsitekturnya, jika bisa disebut begitu, sepenuhnya bersifat alami. Tempat ini digambarkan sebagai padang rumput indah yang terletak di ujung bumi, tempat semilir angin zefir selalu berhembus, dan musim semi tak pernah berakhir. Tidak ada kebutuhan untuk bekerja keras di sana. Tanah memberikan hasilnya sendiri, bahkan menghasilkan 3 kali panen dalam setahun. Para pahlawan menghabiskan waktu dengan berkompetisi dalam olahraga, berbincang, dan menikmati alunan musik. Inilah surga kemalasan yang bermakna, dan peristirahatan yang memang layak didapatkan. Di dalamnya tidak ada kota megah seperti Yerusalem baru, maupun aula perang yang heroik seperti Valhalla. Ini adalah idil Mediterania yang diidealkan, impian bagi mereka yang lelah akan kesibukan dan perjuangan heroik. Prinsip utama arsitektur Elysium adalah harmoni sempurna antara manusia dengan alam yang damai dan melimpah. Lalu, bagaimana dengan bangsa Celt, penghuni misterius Eropa kuno? Mereka memiliki versi surga mereka sendiri, yang sering disebut sebagai Pulau Para Dewa, Ostrova Blazhenich, atau dunia lain, Inoymir. Pulau-pulau seperti Avalon ini diyakini berada di suatu tempat di barat, jauh di luar batas dunia yang dikenal. Untuk bisa menjejakkan kaki di sana, seseorang harus mendapat undangan khusus dari penghuninya, yaitu kaum Sidhe. Arsitektur tempat ini sungguh ajaib.
Di sana, waktu mengalir berbeda. 1 tahun bisa terasa hanya seperti 1 hari. Ini adalah negeri keabadian dan kemudaan abadi, di mana penyakit dan kematian tidak ada. Tumbuh pohon-pohon apel yang menghasilkan buah keabadian, dan pesta abadi tak pernah terhenti. Seringkali, dunia ini digambarkan sebagai menara kaca, atau pulau yang melayang di udara. Ini bukan sekadar tempat peristirahatan, melainkan dunia paralel yang penuh dengan sihir, musik, dan misteri. Surga Kelt adalah sebuah arsitektur eskapisme, cara melarikan diri dari kenyataan yang keras menuju dunia keajaiban yang abadi. Mari kita kembali pada salah satu konsep surga tertua yang memengaruhi banyak budaya berikutnya, yaitu konsep dari Mesopotamia. Dalam mitologi Sumeria, ada sebuah negeri bernama Dilmun. Dilmun digambarkan sebagai tanah yang murni, bercahaya, dan tak ternoda, bebas dari penyakit, kematian, dan duka. Di sana, singa tidak memangsa domba, dan burung gagak pun tidak mengeluarkan pekikan jahatnya. Namun tanah yang sempurna ini punya satu masalah, tidak ada air tawar di sana. Dewa Enki kemudian memerintahkan Dewa Matahari Utu untuk mengangkat air dari dalam tanah, dan seketika Dilmun berubah menjadi taman surgawi yang dipenuhi pohon buah-buahan. Banyak peneliti percaya bahwa mitos Dilmun inilah yang menjadi prototipe bagi Taman Eden dalam Alkitab. Arsitekturnya sederhana. Pada dasarnya, ini adalah sebuah oasis. Konsep surga di sini lahir dari realitas keras Mesopotamia yang gersang, di mana air dan tanaman hijau dipandang sebagai nilai tertinggi dan harta paling berharga. Mari kita lihat konsep surga dalam Zoroastrianisme, salah satu agama tertua di dunia. Surga mereka dikenal sebagai Garod Mana, atau yang diterjemahkan sebagai rumah nyanyian, House of Song. Jiwa orang-orang saleh akan tiba di sana setelah berhasil menyeberangi jembatan Chinvat. Arsitektur tempat ini didominasi oleh cahaya dan musik. Tempat ini digambarkan sebagai kerajaan cahaya tak terbatas, di mana para jiwa yang saleh berada dalam kondisi bahagia abadi sambil melantunkan puji-pujian kepada Ahura Mazda, sang dewa tertinggi. Menariknya, Zoroastrianisme mengenal adanya beberapa tingkatan surga yang selaras dengan 3 kebajikan utama mereka. Pikiran baik, good thoughts, perkataan baik, good words, dan perbuatan baik, good deeds. Semakin saleh kehidupan seseorang, semakin tinggi pula tingkatan surga yang ia tempati. Rumah nyanyian ini lebih dari sekadar lokasi fisik yang dipenuhi istana dan taman. Ia adalah sebuah keadaan, yaitu penyatuan total dengan cahaya dan harmoni ilahi. Ini adalah arsitektur yang benar-benar dibangun dari paduan suara dan cahaya. Menariknya, ambisi untuk merancang surga tidak hilang di zaman kita sekarang. Hanya saja, kini ambisi itu mengambil bentuk yang sekuler dan non-religius. Lihatlah fiksi ilmiah. Dunia-dunia utopis di mana teknologi telah menaklukkan penyakit, penuaan, bahkan kematian. Kita punya realitas virtual tempat kita bisa mengunggah kesadaran kita dan hidup abadi. Seperti yang digambarkan dalam episode terkenal San Junipero dari serial Black Mirror. Ini semua adalah versi surga modern. Arsitekturnya berupa kota-kota yang bersih, minimalis, ruang siber, atau bahkan seluruh planet buatan. Dan sama seperti dahulu, hal-hal ini mencerminkan nilai-nilai kontemporer kita. Ambisi terhadap kemajuan teknologi, kebebasan individu, dan keabadian yang dicapai melalui data, bukan melalui jiwa atau roh. Ini membuktikan bahwa hasrat fundamental manusia untuk merancang dunia yang ideal tidak pernah hilang. Ia hanya mengubah bahasanya dari teologis menjadi teknologi. Lantas, apa sebenarnya yang menyatukan berbagai proyek arsitektur yang sekilas terlihat sangat berbeda ini? Mulai dari kota emas, taman hijau abadi, ruang jamuan mewah, hingga dunia virtual sekalipun. Di balik semua perbedaannya, pada dasarnya setiap proyek tersebut berdiri di atas fondasi yang sama. Ini adalah impian akan dunia tanpa rasa sakit, tanpa ketakutan, dan tanpa ketidakadilan. Ini adalah upaya mencapai kelimpahan di tempat yang dulunya penuh kekurangan. Mencapai kedamaian di tempat yang dulu diselimuti konflik. Mencapai keabadian di tempat yang dirundung kematian. Arsitektur surga pada hakikatnya adalah arsitektur harapan itu sendiri. Setiap peradaban merancang dunia idealnya masing-masing, menggunakan bahan yang paling mereka rindukan saat menjalani kehidupan duniawi. Para pejuang mendambakan kejayaan abadi, para petani menginginkan panen yang tak pernah usai, dan para filsuf mengejar kebenaran sejati yang kekal.
Dengan mempelajari cetak biru surgawi ini, kita tidak hanya melihat sekadar fantasi, melainkan esensi murni dari semangat kemanusiaan. Semangat yang selalu berupaya untuk membangun dunia yang lebih baik, bahkan jika itu hanya terwujud dalam angan-angan mereka. Baiklah, kita telah menyelesaikan sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita telah melihat bahwa surga atau paradise bukan sekadar awan atau malaikat. Justru, surga adalah proyek arsitektur maha kompleks yang mencerminkan jiwa seluruh peradaban. Kita telah mengunjungi kota Yerusalem baru yang berkilauan, berjalan-jalan santai di taman-taman bertingkat jannah, berpesta di aula megah Valhalla, dan bermeditasi di lanskap sempurna Sukhavati. Dan mungkin kesimpulan utamanya, sebuah plot twist yang mengubah pandangan, adalah bahwa semua citra ini, mulai dari taman hingga kota, dari ruang perjamuan hingga kondisi padamnya hasrat duniawi, ternyata tidak terlalu membicarakan apa yang menanti kita setelah hidup, melainkan justru apa yang sangat kita butuhkan saat ini. Inilah impian universal setiap manusia, keadilan, kelimpahan, dan rasa aman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa tertarik melihat cetak biru langit ini, jangan lupa tekan tombol suka, like, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan eksplorasi baru kami. Sekarang, inilah pertanyaan utama untuk Anda semua. Jika Anda diberi kesempatan menjadi arsitek surga Anda sendiri, seperti apa bentuknya? Coba jelaskan di kolom komentar. Mari kita kumpulkan bersama koleksi dunia-dunia ideal yang paling menakjubkan.